terbaik itu yang mana? Nulis kerangkanya dulu, frame-nya, atau langsung ke materi? Oke, boleh dong tulis di chat room-nya. Kalau diminta untuk bercerita atau menulis cerita, maka menurut teman-teman yang terbaik atau berdasarkan pengalaman, cerita dulu atau kerangka? Oke, silahkan teman-teman, dituliskan, menulis kerangka dulu atau langsung bercerita? Wah, kata Dimas, kerangka dulu. Oke, kerangka dulu, Bang Dilan, Mas Dilan, ya. Mas Thomas, kerangka dulu. Kerangka dulu. Wah, pada kerangka semua ya. Nabila, materi atau langsung ke isi? Kerangka dulu. Oke, kerangka. Sarah Anjani, kerangka. Oke. Masih ditunggu. Masuk kategori yang mana menurut teman-teman ya? Elvita, kerangka. Oke, masih ditunggu, masih ditunggu. Masuk kategori yang mana? Kerangka, kerangka. Kerangka, oh masih ditunggu ya tulisan kerangka, kerangka. Yo, masih ditunggu. Apa pendapat teman-teman? Kalau diminta bercerita, baik tertulis ataupun lisan ya, itu mana dulu? Kerangka atau langsung ke tulisan materi? Masih ditunggu. Apa jawaban teman-teman ya? Kita lihat jawaban berikutnya. Kerangka, kerangka. Ya. Kerangka, kerangka. Oke ya. Kerangka. Oke. Kerangka, kerangka, kerangka. Oke. Materi. Oke, sip. Udah banyak yang isi ya. Nabila Ayu. Materi dulu, isi cerita dulu, katanya. Nah, boleh dong dijelasin? Ya, baik Pak. Jadi untuk saya sendiri itu kalau misalkan lagi nulis cerita itu saya fokusnya ke materi atau isinya dulu Pak. Baru saya lanjut ke kerangkanya dulu karena saya perlu tahu apa yang pengen saya sampaikan karena kadang tuh bukan kadang sih sering kali ide saya itu munculnya tuh nggak sesuai aturan gitu loh Pak. Jadi biasanya bisa intinya dulu, baru dari intinya itu baru saya bisa tahu apa gimana nanti saya bikin pendahuluannya, gimana penutupannya, gimana bridgingnya kayak gitu. Oke, dapat ide tulisan selesai. Oh, ternyata ini pendahuluannya. Ternyata pendahuluannya malah di tengah yang kita ke depan gitu ya.
Nabila Kalau tadi waktu pas gaya masuk kategori gaya yang mana? yang rasional, Pak. Rasional ya. Oke, sip ya. Thank you. Kalau Bang Yazid, nah ya Bang Yazid milih apa tadi itu? Kerangka atau langsung ke cerita? Kerangka loh, Pak. Kerangka ya. Kenapa Bang Yazid milih kerangka? Suaranya ya kedengeran ya. Betul, Pak. Kalau ibaratkan lagi bangun rumah itu kan bangun kerangka sama fondasinya dulu ya, Bro. Oke, makasih. Mungkin ada kendala di jaringan untuk phone-nya ya. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman. Kalau Bang Thomas Cesar, milihnya apa? Kerangka atau materi? Kerangka, Pak. Kerangka ya. Nah, kenapa Bang Thomas kerangka? Soalnya kalau mau bikin cerita misalnya itu lebih punya gambaran besarnya, kayak kurang lebih ceritanya dari awal sampai akhir itu bakal bagaimana, dan kalau ada kerangka tuh rasanya setiap bagian ceritanya tuh bakal lebih mengalir gitu karena kita tahu udah di plan dari awal nyambungin antara bagiannya tuh gimana, Pak. Kurang lebih sih begitu. Oh, jadi kerangka membuat kita jelas gitu ya kalau bagi Bang Thomas ya. Ceritanya bisa mengalir katanya kalau dengan kerangka. Jadi nggak kemana-mana ngelebar. Oke, sip, thank you. Kalau Mbak Mala Fadila. Iya, Pak. Mm-mm. Kalau menurut saya kerangka dulu, Pak, supaya lebih terstruktur dan kayak ceritanya tuh nggak muter-muter kemana-mana. Jadi yang denger cerita juga lebih paham gitu, Pak. Oke, sip ya. Kerangka dulu. Kenapa? Karena kalau kerangka kita bisa nggak muter-muter tuh dipatok aja. Ya, oke lah, sip. Thank you teman-teman. Karena di sini 90% lebih ya milih kerangka ya. Saya mau tampilin yang kerangka dulu. Nanti teman-teman yang kebetulan punya pendapat apa namanya? Saya biasanya materi dulu. Nah, itu gimana caranya? Nanti japri aja ya. Saya kasih nomor HP saya. Bisa juga nanti lewat Telegram bicara banyak karena kalau di Telegram bisa lebih banyak tuh. Nah, saya kasih nomor. Kita masuk yang kerangka aja. Bukan berarti yang materi itu salah, bukan. Jadi karena kebetulan mayoritas itu dari kerangka, maka kita pakai slide yang kerangka. Maksudnya kita tampilin yang kerangka. Setidaknya bisa menjawab ya untuk mayoritas peserta di sini. Nih, kita pakai kerangka. Kalau di kami, maksudnya di slide ini, kita menggunakan kerangka 5S. Ini kerangka yang sebenarnya simple. Ada yang lebih simpel lagi nggak? Ada. Yang disebut dengan PIP. Ada, nanti seperti apa kita bisa lihat. Tapi kerangka 5S lah yang paling gampang. Apa itu kerangka 5S? Kerangka 5S adalah kerangka di mana apa namanya? Presentasi itu kita sesuaikan dengan kondisi. Kondisinya boleh kondisi audiens atau boleh kondisi keadaan lingkungan politik dan lain-lain. Tapi intinya yang paling utama sih audiens, karena kita nggak pengen terbawa pengaruh politik ya. Di mana tuh kerangkanya? Kerangkanya sebagai acuan ya, sebagai acuan gini. Tadi kan 5S ya. Nah, 5S itu kayak gimana sih? Yang pertama signifikan. Yang kedua skenario. Yang ketiga solution. Yang keempat shift atau shifting. Yang kelima suggestion. Ini nggak harus dipakai. Wah Pak, saya pengennya PIP. Atau kalau tadi Nabila, saya pengennya langsung isi. Itu fine-fine aja. Nah, ini untuk menjelaskan teman-teman yang memang ngambil kerangka. Apa aja modelnya ya? Yang pertama signifikan nih. Ingat, yang pertama signifikan, yang kedua skenario, yang ketiga solution.
Ini 3 aja sebenarnya udah bagus nih. Significant, skenario, solution. Apa itu significant? Bahasa gampangnya significant itu kondisi saat ini. Significant kondisi saat ini. Atau kondisi teman-teman mau ngapain. Bagi saya signifikan. Apa tuh? Sekarang kan lagi polusi. Saya pengen bikin hujan buatan. Saya pengen bikin hujan buatan. Nah, itu signifikan. Sekarang lagi banyak begal. Saya pengen sampaikan tentang Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Sekarang kan banyak pencurian kendaraan. Saya pengen bicara betapa pentingnya CCTV. Nah, itu signifikan. Signifikan. Nah, yuk kita masuk ke signifikan. Signifikan itu apa sih? Topik penting. Namanya juga signifikan ya, topik penting. Topik penting signifikan itu. Topik penting. Hujan buatan penting di saat kemarau membakar banyak hutan, banyak lahan, banyak gambut. Hujan buatan penting. Prediksi cuaca BMKG menjadi penting. Kenapa lagi kemarau? Harga minyak dunia menjadi penting ketika harga emas dan dolar fluktuatif. Itu signifikan. Paling nggak kira-kira gini, lu penting lu dengerin presentasi gue, itu signifikan. Ya. Jadi dia bisa terkait isu politik, populasi, terus apalagi kondisi polusi, itu pokoknya lu penting lu dengerin slide gue. Itu signifikan. Misalkan kita ngomong sama sosialita gimana? Nih, gue kasih tahu ya slide gue. Nih, signifikan adalah tradisional food apa aja yang lagi viral. Nah, itu signifikan. Yang kedua, yang kedua skenario. Apa itu skenario? Skenario kondisi hari ini. Kondisi saat kita buat presentasi. Kalau kita buat hujan buatan, kondisi sekarang masih kemarau. Sekarang masih polusi di Jakarta. Jakarta polusi udaranya paling jelek konon sedunia. Ya urutan keberapanya saya nggak tahu. Skenario adalah sekarang ada KTP yang menutup rekayasa lalu lintas di DKI Jakarta. Sekarang ada uji emisi. Nah, itu skenario kondisi saat ini. Namanya saat ini kita bicara waktu, kita bicara apa yang kita lihat, kita bicara biaya, apapun lah. Pokoknya saat ini itu yang kita lihat. Itu skenario. Skenario itu apa? Kondisi saat ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Itu namanya skenario. Nah, yang ketiga solusi. Apa sih solusi? Ya jalan keluar. Udah, itu penting tuh. Baru kita ambil contoh nih. Apa sih solusi? Solusi adalah jalan keluar. Solusi adalah saran kita. Solusi adalah tawaran kita. Itu solusi. Contoh signifikan. Contoh signifikan. Hujan buatan menjadi penting untuk satu, memadamkan api di lahan hutan. Hujan buatan untuk menyejukkan bumi ketika kemarau. Signifikan. Hujan buatan perlu untuk perkembangan tanaman. Kenapa? Karena skenarionya, yang kedua, sekarang lagi kemarau. Karena kondisinya saat ini banyak kebakaran hutan. Karena kondisinya saat ini banyak tanaman yang mati.
Lalu solusinya apa? Solusinya, nih S yang ketiga, solusinya. Solusinya dari saya adalah buat hujan buatan yang berbiaya murah. Solusinya apa? Hujan buatan di 3 titik. 1 DKI Jakarta, 2 Jawa Barat bagian pesisir, 3 Jawa Tengah bagian pesisir misalnya. Itu solusi. Itu 3S pertama aja udah oke banget. Udah oke banget. Itu solusi. Udah, saya selesai. Ya. Ini contoh sini sengaja nggak tampilin karena internal mandiri banget. Sertifikasi bagi relationship manager kredit. Nah, itu kan internal kami banget ya, teman-teman agak kesulitan nanti untuk mengikutinya. Nah, S yang keempat, shift atau shifting. Apa tuh shifting? Shifting itu adalah peralihan. Shifting itu peralihan. Makna peralihan, kalau teman-teman ngikutin saya, kalau teman-teman ngikutin solusi saya, maka titik. Kalau teman-teman mau hujan buatan, maka itu shifting. Jadi shifting adalah bergerak ke arah yang positif. Caranya ya ikuti 3S yang pertama, yaitu signifikan, skenario, dan solusi. Itu namanya shifting. Nah, ini kita lewat. Kenapa? Karena internal mandiri banget. Contohnya kita lewat ya. Area relationship manager kredit. Kemudian suggestion. Apa itu suggestion? Suggestion adalah tindak lanjut. Suggestion gampangnya sih komitmen lah ya. Komitmen. Nah, gitu. Suggestion adalah komitmen. Nah, contohnya gimana? Ini jadi S-nya ada 5 ya. Kita ambil nih, S-nya 5. S yang tadi, S yang pertama tadi apa? Signifikan ya. Signifikan itu apa? Signifikan adalah kondisi yang bikin pokoknya lu penting dengerin presentasi gue. Topiknya topik hangat. Isunya adalah hot issue. Nah, ini signifikan. Kalau sekarang hot isunya apa? Polusi udara Jakarta. Hot isunya apa lagi? Kebakaran hutan. Kemudian skenarionya adalah ya kan topik isu kan. Maka skenario kondisi saat ini teman-teman boleh bilang tuh 1 berdasarkan data maka 14 hektar hutan terbakar. Misal, ini misal. Yang kedua, ada 17.000 pohon pinus daunnya mengering. Yang ketiga, lahan gambut menjadi tandus. Nah, misalkan kayak gitu. Atau kalau kita bicara polusi, yang keempat, banyak masyarakat di DKI terjangkit penyakit ISPA, infeksi pada saluran pernapasan akut. Itu skenario. Jadi orang, wah, kita buat kaget dia, baru kita masuk ke solusi. Apa itu solusi? Solusi itu kita ngomong, nih kita punya jalan keluar. Apa itu? Misal, ini nggak harus dipilih semua, satu aja. Kita buat hujan buatan berbiaya murah. Ini misal ya, misal. Nah kan udah kan, berarti ini 3S aja udah bagus banget ini. 3S aja udah bagus. Masuk ke S yang ketiga. Tadi solusi. Lalu S yang keempat apa? S yang keempat adalah, ada yang masih ingat nggak S yang keempat? Setelah signifikan S yang pertama, skenario S yang kedua, solusi S yang ketiga, S yang keempat apa? Shift. Shift. Shifting atau shift, peralihan.
Maksudnya apa? Kita bilang aja, kalau ini dilakukan, maksudnya kalau ini tuh hujan buatan ya. Kalau hujan buatan berbiaya murah dilakukan, satu, polusi di Jakarta akan turun, kebakaran hutan akan teratasi, ISPA akan terkendalikan, shifting. Boleh nggak pakai data yang sesungguhnya? Boleh. Boleh. Misalnya shifting. Kita pernah coba di Jawa Timur. Hasilnya ISPA menurun 30%. Boleh pakai data. Tapi data pasti masa lalu. Data kan nggak ada masa depan. Data pasti masa lalu. Fast perform ya pasti. Boleh. Boleh. Kalau ini kan pakai prediksi. Prediksi kan masa depan. Ya. Prediksi. Pakai masa lalu boleh. Boleh. Data masa lalu boleh dipakai. Kalau shift sudah dilakukan, jangan lupa teman-teman, ada yang berikut, yang S berikut, S yang kelima. Apa tuh S yang kelima? Ada yang tahu S yang kelima? Suggestion. Suggestion, suggest ya, suggestion. Apa itu suggestion? Komitmen. Apa itu komitmen? Kuy, kita bikin hujan buatan. Kuy, bareng-bareng kita bikin tim. Kuy, kita jalanin. Komitmen. Nah, di sini nanti akan muncul tuh. Misalkan, yuk kita lakukan. Kita buat tim project. Siapa timnya? Namanya siapa? Siapa aja? Misalkan pimpinannya Nabila, wakilnya Torik. Atau pimpinannya Dimas, wakilnya Thomas. Kita buatin. Yang kedua, berapa biaya hujan buatan? Misalnya sekali hujan 1 miliar untuk lingkup Jakarta dan Banten. Ini misal. Yang ketiga, kapan dilakukan? Selama bulan September. Berapa kali? 3 kali. Oh, berarti biaya 3 miliar. Nah, itu suggestion, suggest. Komitmen dilakukan. Nah, teman-teman present S1 sampai 3 aja udah oke loh. Apalagi kalau sampai 5. Ini karena 4 dan 5 full data. Kalau 1, 2, 3 kan datanya cuma di sini doang. Cuma di skenario aja. Itu pun data paling gampang karena kan topik isu yang terjadi. Oh bener kemacetan di Jakarta. Itu aja udah cukup. 1, 2, 3 aja udah bagus banget. Apalagi masuk 4 dan 5. Wah full keren. Oke, itu teman-teman. Untuk presentasi yang relatif sederhana, simple ya, simple. Teman bisa lakukan untuk skripsi kah? Skripsinya sih 1, 2, 3, 4, 5 itu ngambil metode penelitian yang setiap kampus punya aturan. Tapi ketika present, yang tadi boleh dipakai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada teman-teman ya karena ini hari Jumat ya, saya lihat tadi ada teman-teman yang dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya, kemudian ada juga dari Indonesia Barat dan hari Jumat pula kan. Kalau kita lanjut nanti teman-teman yang di Timur ini sudah masuk waktu Jumatan, sudah masuk waktu yang lain, kita harus menghormati. Jadi pas di jam 11 ini kan kita break dulu waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita ketemu lagi di jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti Bu Rika, pengampu kita nih di Kampus Merdeka, kita masuk dulu ke main room. Nanti Bu Rika akan membagi teman-teman dalam 3 kelompok. Untuk apa? Bikin presentasi. Boleh pakai gaya yang tadi tuh, gaya 5S. Berarti nggak perlu banyak-banyak, 3 slide cukup, 4 slide cukup. Waktunya berapa lama nanti teman-teman di breakout room? Ya, setengah jam sampai 45 menit untuk bikin materi presentasi. Modulnya bebas, yang penting signifikan itu adalah hot issue, topik. Apapun, mau bicara politik boleh. Nah, sementara jangan dulu deh. Bicara polusi boleh? Boleh. Bicara kemacetan boleh? Boleh. Bicara tentang pembayaran non tunai boleh? Boleh. Bicara QRIS boleh?
Boleh. Digital banking boleh, silahkan. Bicara kampus, silahkan. Bicara hot issue tentang penghapusan skripsi atau penggantian skripsi juga boleh. Nanti di jam 1.13, di jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sekaligus berarti nanti yang tim bagian Barat sudah sholat, sudah makan. Tim yang timur juga sudah sholat, sudah makan. Oke, begitu teman-teman. Sampai ketemu nanti di jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menunaikan sholat Jumat, selamat istirahat, selamat makan siang, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.